Orang melakukan sholat duha mengharapkan rizki. Ikhlas? Karena Anda minta rizkinya dari siapa? Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis. Anda melakukan sholat, Anda baca Al-Quran, setelah itu ya Allah berkat Quran yang aku baca lapangkan ke rizkiku, sah. Bahkan diajarkan. Menjadikan amal soleh adalah sebab untuk dikabul doa kita, sah. Kecuali begini, saya baca Quran tolong ya, nilaiin nanti kasih duit saya. Ini manusia. Anda mintanya tetap kepada Allah, tidak membatalkan amal. Itu ikhlas, karena Anda mintanya kepada Allah. Anda boleh baca Al-Quran khatam sama, khataman Quran ya Allah, niat ya Allah dengan khatam Quran yang aku baca ya Allah, lapangkan rizkiku, sah, mintanya kepada Allah. Itu namanya tawassul dengan amal soleh yang disepakati, nggak ada khilaf di dalamnya. Anda boleh dengan amal soleh pengen, ya Allah dengan sedekahku ini sembuhkan anakku. Nabi yang mengajarkan dawu mardokum bisadaqati, sembuhkan anak-anakmu yang sakit dengan sedekah. Ada ya, jelas ya, betul. Ini pertanyaan bagus sekali. Ikhlas harus sembunyikan? Oh enggak. Nah, kalau belajar ilmu membersihkan riya itu adalah berbuat bukan karena Allah, enggak diterima. Tapi untuk memerangi riya itu tidak harus menyembunyikan amal. Bisa saja dengan menampakkan amal ternyata memerangi riya. Makanya riya itu kan di dalam hati. Nggak boleh nuduh orang. Riya itu dalam diriku, nggak boleh mengatakan orang, wah, coba saya sampaikan begini. Ada orang berkata begini, pengurus Masjid Al-Istiqlal, saya akan bantu, tolong setiap Jumatan diumumkan. Pokoknya selama 1 bulan umumkan saya berderma. Dibisikkan 100 juta. Oh, diumumkan telah menyumbang 100 juta Pak Haji Ahmad, Pak Haji Zain. Diumumkan, ini yang minta diumumkan. Riya atau bukan? Riya. Anda hebat banget, di hatinya orang tahu. Kayak malaikat. Ini terburu-buru Anda. Ternyata orang itu memerangi riya. Bagaimana memerangi riya? Dia nyumbangnya 1 miliar, cuma minta diumumkan 100 juta, gitu. Memang gitu cara memerangi riya, itu bukan sembunyi-sembunyi itu. Hadis, sedekah sembunyi adalah hadis yang paling disenangi oleh orang pelit. Setan membisikkan hadis, paling bagusnya sedekah adalah sembunyi. Ternyata hadis itu dicuri setan, dibisikkan ke orang pelit. Sehingga orang pelit kalau diajak sedekah, dan sedekah tidak harus kasih tahu orang. Itu orang pelit. Saya paham itu. Begitu, itu bahaya itu malahan. Maka sedekah tunjukkan, saya sedekah saudara 100 ribu, 100 juta. Ini apa ya? Tapi diam-diam rekening 200 juta. Tidak ada yang tahu. Itu baru merangi riya. Jadi Anda tidak usah ragu, waktu Anda sedekah sebutkan ke orang, diterima oleh Allah. Dengan catatan, Anda tutup dengan yang sembunyi. Jadi sembunyi akan diterima kalau sudah ada yang terlihat. Sembunyi-sembunyi dok, karena jangan-jangan bohong. Kayak gitu kalau orang ini. Paham ini. Paling disenangi oleh orang pelit hadis itu ternyata. Setiap diajak sedekah bantuan yang bangun masjid, sedekah kan tidak harus kasih tahu orang. Ini. Wah, ini paham nih. Makanya ada hadis yang dicuri oleh setan untuk dibisikkan kepada sebagian orang, sedekah sembunyi. Ternyata di balik kata Imam Ghazali. Ini ada calon mertua di sampingnya, sholat yang banyak, Allahu Akbar, sampai 20 rakaat. Gimana ini? Ya sudah, biar cepat jadi menantu katanya, karena mertua saya senang orang sholat. Tapi kan sholat saya karena mertua, ya enggak, nanti masuk kamar, kamu sholat 50 rakaat, gitu saja. Jadi Anda jangan ragu sedekah terang-terangan. Bahaya ini, loh saya sedekah ini terang-terangan, tapi dengan catatan, kalau Anda ingin diterima hadis sedekah itu, Anda berani sembunyi lebih gede dari itu. Dan itulah digambarkan Al-Quran tentang Imam Ali. Mereka cerdas, beliau bercerdas dan bersedekah. Lifikuna bil-laili wan nahari sirra wa alaniyatan. Kalau sedekah enggak hanya satu model, sembunyi tok, hati-hati. Jangan-jangan orang pelit. Tapi dibagi 4. Kalau saya punya uang 1 juta dibagi 4, 250 siang hari, 250 malam hari, 250 terang-terangan, 250 sembunyi-sembunyi. Kan Al-Quran. Bil-laili. Jadi terang-terangan juga ada. Jadi pembahasan. Makanya riya itu bukan urusan Anda. Urusan pribadi. Anda tidak boleh nunjuk orang riya sama sekali. Sebab sampai digambarkan riya itu lembut, gak ada orang tahu. Sampai hadis Nabi bunyi apa? Yang namanya riya akhfa min dabibi namlatis sauda ala sahrati sama wiladi dolma. Anda nih riya. Namanya riya itu
lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ngulangnya susah. Halus sekali. Makanya tidak usah nunduk. Bisa jadi orang gini. Kan sekarang ada keren rombongan jamaah haji, reuni jamaah haji kan gitu ya. Keliling sana. Giliran Pak Haji ini sebenarnya hajinya kan sudah banyak berkali-kali ini. Yang satu lain kan ya haji sekali, ini haji 4 kali. Tapi kalau saya cerita tentang haji saya kan riya. Ya saya nggak boleh cerita haji saya. Akhirnya manggil, nak, tolong ambilkan sorban abah yang haji tahun 2005 ya. Gimana ya? Wah halus sekali. Pengen nunjukkan tuh halus, pakai tahun. Nah ini halus sekali riya. Sama ibuku yang rajin sekolah, rajin ibadah, bangun malam. Tak taunya di kantor nggak ada yang tahu kalau dia suka tahajud. Rupanya Pak nguap sama dipanjangin. Oh. Ibu capek ngantuk? Iya semalam saya sholat terlalu awal ya saya tahajud. Itu gampangnya insya Allah. Pertanyaan bagus sekali ini. Justru Buya punya bahasan tentang riya, mengamati riya dalam diri sendiri. Dan tidak usah khawatir Anda sedekah terang-terangan. Terang-terangan nih sedekah. Tapi yakin Anda harus berani sembunyi lebih gede dari yang. Tapi kalau hanya terang-terangan toh itu bisa positif betul kata beliau. Riya, kenapa? Nggak pernah sedekah sembunyi. Sholatnya depan orang toh. Wah kalau depan orang apalagi jadi imam panjangnya sampai makmudnya belingsatan. Tapi waktu sholat di kamar ekspres. Nah ini ya bener tuh. Makasih pertanyaan bagus sekali. Ingat jangan ragu sedekah dilihat orang. Pokoknya kapan sedekah Anda dilihat orang, ambil kembali dengan cara, maksudnya ambil itu biar tetap dapat pahala. Ya Allah saya sudah sedekah 5 juta pengen tak sembunyi ketahuan orang. Tak kasih 5 juta lagi pakai rekening. Oh, gitu caranya. Aman. Nggak akan hilang itu. Sekarang memang saya itu mencari celah-celah setan jerumuskan orang. Setan itu jerumuskan orang ahli ilmu suruh nuntut ilmu tapi nggak ngamalkan. Padahal nggak ngamalkan dosa gede. Termasuk tadi hadis yang paling disuka oleh setan, disebutkan orang pelit ada sedekah sembunyi. Sehingga kita nggak ada sedekah sembunyi-sembunyian. Kalau sembunyi itu sembunyi beneran, nggak usah ngomong sedekah sembunyi. Sembunyi kok ngomong. Yang penting kan sembunyi. Lah ente ngomong sama aja. Ayo, baik, makasih. Tanya bagus. Allahuakbar. Terima kasih Buya. Ada hadiah enggak? Ya. Ada Buya. Ada hadiah. Panitia tolong diberikan hadiah untuk dua penanya tadi, ya. Ibu dan Bapak. Ya. Iya, mohon maaf Bapak. Syukran jazilan Buya atas segala penjelasan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para jamaah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.